Ini ayat boleh kita jadikan doa kita ketika kita sendirian dan mau punya teman. Ya. Artinya jangan kita menjadi sendirian. Sebenarnya maksudnya ini jamaah sekalian agak panjang, maksudnya agak luas. Tidak sendirian itu maksudnya kalau kita perempuan mau pasangan, suami misalnya, jodoh. Boleh dibaca ini ayat sebagai doa. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, janganlah jadikan saya sendirian terus. Seorang laki-laki yang mau punya itu pasangan boleh menggunakan ayat ini sebagai doa kita. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kita misalnya mau seperti itu penjelasan beliau rahimahullah. Mau membuka misalnya lembaga pendidikan berupa pesantren, tidak langsung banyak santri, tidak langsung banyak warga. Mungkin yang ada di situ pendiri perintis yang ada. Tidak apa-apa keluar atau di masjid atau di tempat sholat kita berdoa. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi atau bacaan kita terkait dengan al-adillatun naqliyah, dalil-dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya hak rububiyah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai pencipta, maha pencipta alam semesta ini. Dalam banyak ayat seperti kita sudah sebutkan sebahagian pada pertemuan yang lalu tentang perkataan-perkataan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam bentuk doa, dan memang kebanyakannya disebut dan diucapkan dalam bentuk doa. Rabbana, Rabbi. Dan ini kita akan lanjutkan jemaah sekalian. Kita sudah baca pada pertemuan yang lalu tentang perkataan Nabi Musa, wa qala Musa fi ba'di talabi. Dan berkata Nabi Musa dalam salah satu permohonan beliau. At-talab itu namanya permintaan atau permohonan. Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Nabi Musa mengucapkan kata Rabb, artinya Tuhan. Rabbun ini nanti menjadi rububiyah. Ya. Rabbi syrah li sadri. Lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkan segala urusanku. Wahlul uqdatan, urai, buka, itu ikatan-ikatan, min lisani, yang ada di dalam lidah. Di Nabi Musa itu jemaah sekalian ada masalah di lidahnya, sehingga sulit untuk berucap dengan perkataan yang begitu fasih. Konon diriwayatkan bahwa ada semacam di lidahnya itu dalam bahasa Arab disebut al-lathab. Dalam riwayat disebut bahwa pernah tersentuh lidah itu oleh bara api. Ya.
sehingga menyebabkan berucap dengan baik itu sangat terganggu. Yafqahu qawli, agar supaya mereka memahami perkataanku. Seperti itu permohonannya Nabi Musa dengan menggunakan doa ini yang didahului dengan kata Rabb. Ya, Rabbi. Nah, kemudian jamaah sekalian, waqala Zakaria. Coba kita lihat lagi Nabi Zakaria, salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, fi istirhamihi. Ya, katakanlah mungkin salah satu al-istirham itu artinya bisa berbentuk semacam curhat. Ya, mungkin semacam keluhan-keluhan yang disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Rabbi inni. Coba kita lihat jemaah sekalian. Itu Nabi Musa, Nabi Zakaria dan nabi-nabi sebelumnya telah kita sebutkan. Rabbi inni wahanal azmu minni. Itu ketika Nabi Zakaria melihat kondisi dirinya sudah tua, sehingga dia bilang wahanal azmu minni, tulang-tulang saya ini sudah demikian lemah. Malam ini jenazah buku-buku dan ripung Allah Ta'ala langsung dia ucapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, Rabbuhu, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Dan kepala saya ini sudah menyala lantaran uban. Jadi itu bahasa Arab itu kalau disebutkan bilang kepalanya orang beruban, itu diistilahkan menyala. Ya, menyala itu, menyala. Misalnya kau kata mau putih mana dulu negara-negara uban, kata ishta'ala ra'suhu, rambutnya, kepalanya sudah menyala. Maksudnya sudah dipenuhi dengan uban, yang mungkin ya memutih, mengkilat di atas kepalanya. Washta'ala ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Coba Rabbi syaqiyya. Dan saya selama berdoa kepadamu ya Tuhanku tidak pernah atau belum pernah kecewa. Ya. Rabbi syaqiyya. Syaqiyun itu artinya kecewa, atau dalam ayat lain biasa disebut celaka. Dalam ayat yang lain ada fa'ammal ladzina syaqu. Adapun orang-orang yang celaka, yang sengsara, di dalam surah Yunus ada disebut. Saya belum pernah selama berdoa kepada Engkau ya Tuhanku belum pernah merasakan kecewa. Jemaah sekalian, waqala fi du'aihi. Itu tadi istirham namanya dari Nabi Zakaria. Sekarang beliau menyampaikan lagi doa. Doa dalam bentuk doa. Coba kita lihat jemaah sekalian. Kata beliau, Rabbi, Rabbi la tazarni fardan. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau kiranya menjadikan saya sendirian. Fardan, sendirian. Wa anta khairul warithin. Dan Engkau ya Allah, wahai Tuhanku, maha pewaris yang lebih yang baik. Jamaah sekalian, sedikit saya mau sampaikan, ini ayat yang merupakan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Sewaktu kami masih sekolah di pesantren Darul Arqam Gombara, itu kita punya pimpinan kiai pesantren, Kiai Haji Abdul Jabbar Asiri rahimahullah. Ini ayat saya ingat beliau jelaskan bahwa ini ayat boleh kita jadikan doa kita ketika kita sendirian dan mau punya teman.
Ya. Artinya jangan kita menjadi sendirian. Sebenarnya maksudnya ini jamaah sekalian agak panjang, maksudnya agak luas. Tidak sendirian itu maksudnya kalau kita perempuan mau pasangan, suami misalnya, jodoh. Boleh dibaca ini ayat sebagai doa. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, janganlah jadikan saya sendirian terus. Seorang laki-laki yang mau punya itu pasangan boleh menggunakan ayat ini sebagai doa kita. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kita misalnya mau seperti itu penjelasan beliau rahimahullah. Mau membuka misalnya lembaga pendidikan berupa pesantren, tidak langsung banyak santri, tidak langsung banyak warga. Mungkin yang ada di situ pendiri perintis yang ada. Tidak apa-apa keluar atau di masjid atau di tempat sholat kita berdoa. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Insyaallah Allah akan memberikan berdatangan itu santri-santri dari seluruh penjuru. Insyaallah. Dan seperti itu katanya ketika saya mencoba-coba melangkahkan kaki di bumi Gombara itu, seperti itu saya selalu lakukan. Dan memang ternyata alhamdulillah Darul Arqam yang sudah berumur sekian tahun umur pesantren, alhamdulillah selalu membeludah pesantren. Mungkin berkat doa beliau seperti itu. Nah, itu sedikit tambahan aja sekalian. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya. Selanjutnya, wa qala Isa fi ijabatihi lahu ta'ala. Wa qala Isa, dan berkata lagi Nabi Isa alaihissalam dalam menjawab fi ijabatihi lahu ta'ala, menjawab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa, saya tidak pernah berkata kepada mereka melainkan yang engkau saja suruhkan kepada saya, ya Tuhanku, ya Rabbi wa rabbukum, dan Tuhanmu semua. Ya. Itu kata Nabi Isa dalam membela dirinya. Ya. Wa qala mukhatiban qaumahu. Wa qala, dan berkata Nabi Isa mukhatiban, dalam bercakap dengan kaumnya. Kata beliau, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel itu adalah kaum Nabi Isa. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadalah, sembahlah ya Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa-siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan baginya syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong. Inilah jamaah sekalian kalimat-kalimat, ucapan-ucapan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pengakuannya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ikhwanihil mursalin, dan kepada saudara-saudaranya dari para rasul-rasul itu, kana yaqulu indal qurab, mereka itu selalu mengatakan atau mengucapkan di setiap ada ada masalah, seperti misalnya ada kerusuhan atau ada misalnya hal-hal yang kita khawatirkan bahayanya, yang kita takutkan
akibatnya mungkin dia berupa angin kencang, mungkin berupa kebakaran, mungkin berupa gempa dan sebagainya, namanya al-qurab, ya, bencana-bencana. Itu beliau mengucapkan la ilaha illallah al-azim al-halim. Nah, itu doanya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha al-azim, maha agung, al-halim, maha pemurah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Rabbul Arsyil Azim, yang memiliki arsy yang agung itu. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ard wa Rabbul Arsyil Karim. Berkali-kali dalam doa ini Nabi mengucapkan kata Rabb, ya, sama dengan yang diucapkan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, fajami'u haula'il anbiya, maka seluruh para nabi-nabi itu dan rasul-rasul itu, wa ghairuhum min anbiya'illah, dan selainnya dari nabi-nabi Allah, masih banyak nabi-nabi Allah yang lain, karena jumlah mereka itu banyak sekali. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada di antaranya yang kisahnya disampaikan kepada kita, ada juga yang kisahnya tidak disebutkan, tapi ada. Iya. Min anbiya'illahi wa rusulihi alaihimus salatu wassalam kanu ya'tarifuna bi rububiyyatillahi ta'ala. Mereka semua itu mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat Allah tentang peringatan para nabi kepada kaumnya itu selalu menyebut begini, u'budullah. Misalnya Nabi Hud, wa ila adin akhahum hudan. Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad selalu mengatakan, ya qaum ya'budullah, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Ya. Terus kemudian Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Thamud, wa ila thamuda akhahum salihan, dan kepada kaum Thamud Nabi Saleh diutus. Itu juga kata beliau, u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Beribadalah kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Begitu pula Nabi Syuaib, wa ila madyana akhahum syuaiban. Begitu pula Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian. Juga kata beliau, u'budullah, beribadalah kepada Allah. Jadi itu tidak ada nabi yang menyampaikan kepada kaumnya bahwa yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi dan seisinya adalah Allah. Yang sering diucapkan oleh para nabi itu adalah u'budullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian, wa yad'unahu biha, dan mereka para nabi itu berdoa kepada Allah dengannya, dengan kalimat ar-Rabb itu. Wahum atammun nasi ma'arif, di mana mereka para nabi dan rasul itu adalah manusia yang paling sempurna ilmunya, wa akmaluhum uqulan, dan manusia yang paling sempurna akalnya, wa asdaquhum haditsan, dan paling jujur dan paling benar perkataan-perkataan mereka, wa a'rafuhum billahi ta'ala, dan merekalah paling mengenal tentang Allah Ta'ala, wa sifatihi, serta sifat-sifat Allah, min sa'iri khalqihi, dari seluruh makhluk Allah, fi hadhil ard, di atas permukaan bumi ini. Nah, ini jemaah sekalian, dalil-dalil yang membuktikan akan adanya Allah Subhanahu